Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mudarasari, kelas Pasca ESIAIN Manado. Di sini saya akan membawakan makalah saya sebagai tugas yang berjudul Etika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Nurlaila Harun, MSI. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan makalah saya di sini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada ibu dosen terutama dan teman-teman sekelas. Saya berharap bisa melakukan tatap muka secara langsung. Tapi apa daya, karena pandemi corona kita sudah 3 bulan tidak melakukan kelas yang diberikan di kelas. Kita hanya melakukan kuliahan yang secara online, baik melalui WhatsApp, conference secara Zoom. Dan sekarang bismillah saya akan mulai. Jadi pendahuluan bahwa etika bisnis itu secara harfiah atau secara kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan usaha yang bentuk jasa maupun barang yang akan menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi etika bisnis di sini adalah kebiasaan dalam berusaha atau berbisnis itu sendiri. Selanjutnya, pengertian etika bisnis dari segi sederhana, etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan, tata cara atau etika, etos yang dilakukan dalam melakukan usaha itu sendiri ataupun bisnis. Dan etika ini berhubungan langsung dengan individu, dengan perusahaan maupun dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu pengendalian diri, yaitu pengendalian dari para individu itu sendiri dalam mengendalikan bisnis yang dilakukan. Kemudian pengembangan tanggung jawab sosial, itu ketika dia mempunyai pengendalian diri, dia akan selanjutnya bertanggung jawab kepada konsumen, kepada masyarakat, kepada karyawan. Selanjutnya juga memperhatikan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, yaitu mengusahakan bisnis tersebut selalu stabil. Selanjutnya menciptakan persaingan yang sehat, persaingan antara dua perilaku bisnis atau bahkan lebih dari 2 ataupun 3. Yang selanjutnya adalah penerapan konsep pengembangan yang berkelanjutan, menghindari sifat 5K, yaitu ketidakseimbangan, kong kali kong, kongsi, kolusi, dan komisi, mampu menyatakan yang benar dan yang salah, kemudian menumbuhkan sikap saling percaya antara pelaku bisnis. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari etika bisnis itu sendiri. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi, yaitu prinsip yang memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi-misi yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk pada poin terakhir, tujuan dari dilaksanakannya atau dimilikinya etika bisnis setiap pelaku bisnis, yaitu pertama, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen, karena konsumen telah menilai sendiri bahwa perusahaan itu baik dilihat dari etikanya atau kebiasaannya atau berjalannya selama ini perusahaan baik, maka selanjutnya perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya, yang kedua, perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal. Tadi, dan jika perusahaan itu sudah membuat citra yang baik dalam kepada konsumen, citra yang jujur, citra yang bertanggung jawab, citra yang adil, maka konsumen juga akan berlaku positif kepada perusahaan itu sendiri. Maka konsumen akan loyal, bahkan konsumen akan merekomendasikannya kepada orang-orang sekitar untuk
berinteraksi atau menggunakan jasa atau barang dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu citra perusahaan akan baik. Karena perusahaan yang membangun citra tersebut, maka masyarakat atau lingkungan yang feedback dari citra itu sendiri akan juga baik dinilai oleh masyarakat. Yang keempat, dengan citra yang baik, karena perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya pun akan mengalami peningkatan dalam penjualan. Nah, setelah tadi citranya baik dan dinilai baik oleh masyarakat, dan masyarakat juga akan mengenalkan pada kesimpulan yang akan saya sampaikan di sini, bahwa etika bisnis itu sendiri adalah kebiasaan baik atau attitude yang harus dilakukan oleh perusahaan atau bisnis. Jadi dinamakan dengan etika bisnis. Etika bisnis baik karena tadi tujuannya juga membangun perusahaan itu agar memiliki etika atau memiliki moral dalam berbisnis sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh bisnis itu sendiri, oleh perusahaan, dan juga berdampak baik sendiri untuk perusahaan itu sendiri. Karena dia ketika perusahaan membangun citra yang baik atau etika yang baik, maka masyarakat atau lingkungan akan menilai perusahaan tersebut baik. Dan jika perusahaan itu sudah terkenal baik oleh masyarakat, maka dengan sendirinya penjualan akan meningkat, karena citra yang diciptakan baik sendiri itu oleh perusahaan. Sekian makalah yang saya sampaikan, semoga teman-teman bisa menerima dengan baik, dan terima kasih atas ibu dosen. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa segera bertemu di pertemuan selanjutnya atau di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum